Oke, karena udah jam 7:05, kayaknya kita mulai aja. Sebelumnya, sambil aku nyiapin materi, kenalin dulu aku Muhammad Dugi Alvaro Putra. Teman-teman bisa panggil aku Dugi. Aku mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, sekaligus founder sama CEO-nya Ambisin ini. Jadi, kalian, oh ya, sekaligus aku juga mentor di berbagai lembaga ataupun privat gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau tanya-tanya tentang ekonomi ke aku, dipersilakan banget. Kalau misalkan aku nggak sibuk, nanti bisa langsung aku jawab. Oh ya, aku juga ngebuat Google Drive sama YouTube yang isinya pembahasan soal mulai dari soal eh, Olimpiade Ekonomi sama SBMPTN sama SIMAK ataupun ujian tertulis masuk perguruan tinggi yang lain, dan juga beberapa ujian UTS UAS di fakultas aku gitu. Nah, kalian nanti bisa lihat materinya di Bitly yang aku kirim ke chat ya. Itu. Atau kalau mau mutualan di IG ataupun Twitter juga bisa ya. Ini pokoknya aku ada link tree yang isinya lengkap mulai dari materi sampai apa namanya medsos aku. Kalian bisa ke sini. Di situ lengkap mulai dari YouTube, IG, Twitter sampai Google Drive yang isinya materi. Kalian bisa cek di situ. Sebenarnya aku lebih concern ke Olim karena memang dulu anak Olim juga. Tapi kalau UTBK sama SBMPT atau ujian tertulis lain tetap bisa sih, karena nggak beda jauh materinya. Tuh. Nah, di pertemuan ini tadinya aku pengen bahas tentang konsep dasar ekonomi, tapi menurut aku konsep dasar itu nggak terlalu jauh-jauh gitu ya. Maksudnya itu suatu hal yang sebenarnya mudah untuk dipelajarin tanpa perlu kayak mentoring gini juga bisa sebenarnya. Nah, jadi di sini aku pengen kasih gambaran dikit tentang soal-soal UTBK ataupun ujian tertulis yang bidang ekonomi. Nah, yang ini aku ngambil dari ujian SIMAK UI tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2016 apa 2017 nih, aku lupa. Terus di bawahnya nanti ada beberapa soal yang aku buat sekaligus udah ada pembahasannya. Nanti di akhir sesi aku kirim link buat ininya ya, buat materi ini. Nah, sebenarnya kalau konsep dasar ekonomi itu nggak jauh-jauh dari eh, apa ya, kelangkaan, scarcity, ataupun pilihan, choices, sama pengorbanan kayak trade-off gitu. Jadi intinya yang perlu teman-teman tahu, eh, awalnya ekonomi muncul itu apa? Karena adanya keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia kan. Keterbatasan itu harus bisa menuhin kebutuhan ataupun keinginan manusia yang nggak terbatas. Akibatnya timbul kelangkaan. Nah, karena ada kelangkaan itu, orang-orang atau konsumen itu perlu melakukan pilihan kan. Nah, karena perlu melakukan pilihan, otomatis dia perlu mengambil keputusan dari pilihan yang ada gitu. Dari pilihan yang dipilih, maka nanti ada pilihan yang nggak dipilih gitu. Pilihan yang nggak dipilih tadi atau pilihan yang dikorbanin itu namanya trade off gitu. Nah, terus opportunity cost atau biaya peluang itu yang gimana Kak? Nah, biaya peluang kalau tadi kan trade off itu pilihan yang nggak dipilih ya kan. Nah, kalau opportunity cost atau biaya peluang itu nilai nilai moneter atau nilai duit dari pilihan yang nggak dipilih tadi gitu. Jadi kalau trade off dia bahas tentang pilihannya, kalau opportunity cost itu bahas tentang duit yang bisa didapat dari pilihan yang nggak dipilih tadi gitu. Itu gambaran umum konsep dasar ekonomi. Nah, kita lihat aja dulu gambaran soal ini, soal SIMAK
Soal SIMA kan bisa dibilang lebih susah gitu ya daripada soal UTBK. Jadi bisa ngasih gambaran. Nanti di pertemuan selanjutnya baru aku kasih yang benar-benar rincian per materi gitu. Sebenarnya di Bitly itu juga ada sih yang Econ EZPZ itu. Oke, dari nomor satu, kalian bisa baca dulu soalnya. Oke, dapat ya soalnya gimana gambarannya. Nah, ini tuh materi tentang elastisitas beberapa materi setelah konsep dasar ekonomi gitu. Ini masih masuk ke golongan yang mikroekonomi. Jadi elastisitas itu intinya apa? Elastisitas itu kalau elastisitas permintaan, elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa peka atau seberapa besar perubahan harga itu bisa mempengaruhi perubahan pada kuantitas barang yang diminta, ya kan? Nah, rumus elastisitas permintaan itu disingkatnya ED biasanya elasticity of demand. Itu rumusnya yang di sebelah kanan ya, yang delta Q per delta P dikali P per Q gitu. Nah, terus dapat datanya dari mana? Dari soal sebenarnya ini gampang kan, pelajaran kelas 10. Tapi mungkin ada teman-teman yang lincur juga. Nah, di situ kan ada data harga sama harga kuantitas. Nah, kita apa namanya? Kita kategoriin dulu P1 itu atau entah P1 atau Q1 itu pakai yang disebutin duluan yang di soal gitu. Kan yang sebutin duluan kan harganya itu yang 15.000. Berarti itu sebagai P1. 20.000-nya jadi P2. Terus yang lain, yang Q-nya yang duluan disebutkan 200, jadi 200 itu Q1 dan 150 itu Q2. Salah ini Q2 ya. Tuh. Oke, terus masuk ke rumusnya delta Q itu kan kalau di matematika atau di fisika kan perubahan gitu ya. Jadi perubahan dari Q1 ke Q2 atau perubahan dari P1 ke P2 gitu. Nah, sorry ya bentar. Nah, perubahan harga sama perubahan kuantitas itu kita dapat dari kurangin aja P2 sama P1-nya, Q2 sama Q1-nya. Kalau delta Q berarti Q2 dikurang Q1. Q2-nya kan 150 dikurang 200. Nah, sebenarnya kan harusnya jadinya min 50 kan. Nah, namun karena untuk dijadiin digampangin gitu, nilainya itu mutlakin gitu, harusnya kan min 50 dijadiin 50 gitu. Nah, terus delta P itu P2 min P1 ya kan. Berarti 20.000 dikurang 15.000, sini 5.000 kan. Terus dikali, nah untuk P yang ini, P per Q, P-nya itu gunain P1 dan Q-nya digunain Q1 gitu. Jadi 15.000 sebagai P, Q-nya Q-nya pakai yang 200. Masukin aja angkanya, terus tinggal teman-teman hitung. Ini bisa dicoret kan, 50 dengan 200 jadi 4. Terus 5.000 dengan 15.000 jadi 3. Jadinya 3 per 4, terus 0,75. Nah, tapi di sini dia nanyanya jenis elastisitasnya. Jenis elastisitas kan dibagi jadi 5 ya. Inelastis sempurna, ini udah aku gambarin diagram apa namanya garis bilangannya, inelastis sempurna, inelastis, elastis uniter, dan elastis sama elastis sempurna. Kalau inelastis sempurna itu nilai elastisitas permintaannya 0, inelastis itu antara 0 sampai 1, elastis uniter itu 1, terus elastis itu lebih besar daripada 1, terus elastis sempurna itu nilainya dia undefined atau apa tidak terdefinisi gitu. Nah, karena nilainya tadi itu 0,75 ada di antara 0 sama 1, berarti nilainya eh, permintaan beras tadi itu sifatnya inelastis. Jawabannya yang itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oh ya, biar efektif nanti
Teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya langsung dipotong aja ya, nggak apa-apa. Bisa lewat chat ataupun langsung unmute. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke nomor 2 nih. Arman memperoleh tambahan uang saku menjadi memperoleh tambahan uang saku menjadi 500.000 gitu. Kalau dia jadi juara kelas dengan uang saku baru itu, apa yang bakal terjadi ceteris paribus? Nah, jadi ini tuh ada di materi teori konsumen. Nah, teori konsumen itu kan sebenarnya dibagi jadi dua kan. Ada yang kardinal sama yang ordinal. Nah, ordinal itu dia ngebahas tentang dua barang, apa namanya, tentang pilihan antara dua barang yang dikonsumsi sama konsumen gitu. Jadi ada dua teori konsumen itu, kardinal dan ordinal. Kalau kardinal ini dia bisa satu yang dikonsumsi atau banyak itu lebih dari dua gitu. Kalau ordinal tinggal kata kuncinya itu ada di kata or. Or itu kan ngebahas tentang atau kan. Nah, berarti ada dua barang nih, barang barang satu atau barang yang kedua itu. Nah, nanti di teori ordinal dia bakal bahas dua kurva. Yang pertama itu indifference curve atau kurva indiferensi dan yang kedua itu budget line atau garis anggaran. Nah, terus kita masuk nih ke soal. Tadi kan uang saku Arman itu jadi dia gambarin pendapatannya Arman nih. Terus di teori konsumen ini asumsinya itu semua pendapatan yang konsumen punya itu dipakai buat seluruhnya itu dipakai buat konsumsi gitu, konsumsi dua barang. Tadi kan cuma dua barang, berarti seluruhnya dipakai buat konsumsi dua barang, nggak ada yang ditabung, nggak ada konsumsi barang lain gitu. Nah, jadi cuma antara dua barang kita ibaratin ada barang Y dan barang X nih di kurva yang bawah. Terus kita lihat yang A, pilihan konsumsi Arman menjadi lebih banyak. Ini salah. Kenapa salah? Karena pilihan konsumsi Arman itu cuma dua, gitu. Cuma dua, barang X atau barang Y. Barang yang disumbu horizontal atau barang yang disumbu vertikal. Antara dua ini, gitu. Jadi kalau pendapatan Arman meningkat, pilihan konsumsinya itu nggak meningkat. Karena cuma dua barang itu aja pilihan dia, gitu. Jadi yang pilihan A itu salah ya. Nah, terus yang B, garis anggaran Arman bergeser ke kiri. Nah, jadi garis anggaran atau budget line itu dia bisa bergeser kalau misalkan ada perubahan pendapatan konsumen itu. Dia bisa geser ke kanan atau geser ke kiri. Pergeseran ke kanan itu gambarin peningkatan, terus geser ke kiri itu gambarin penurunan. Nah, budget line itu kan garis anggaran kan. Garis anggaran itu artinya dia tergantung sama besaran anggaran atau pendapatan yang dia punya gitu. Kalau misalkan pendapatannya meningkat, anggarannya otomatis meningkat. Kalau anggarannya meningkat, budget line-nya bakal meningkat dan geser ke kiri. Kayak yang di kurva ini, dia geser nih. Oke, kalau misalkan aku buat kurva, ada kurva satu sama kurva 2. Berarti kurva 2 itu efek setelahnya, kurva satu efek sebelumnya gitu. Berarti kan ini kan budget line-nya ada dua nih, satu sama dua. IC-nya, indifference curve juga ada dua, ya kan? Nah, indifference curve setelah perubahan itu yang kedua, budget line yang setelah perubahan juga yang kedua, budget line yang sebelum sama indifference yang sebelum itu yang satu. Itu berarti karena ada peningkatan anggaran tadi, dia geser budget lainnya ke kanan, gitu, bukan ke kiri. Jadi pilihan yang B salah. Terus pilihan yang D, oke, bentar ya. Terus pilihan yang D itu tingkat kepuasan Arman tidak berubah. Enggak, ini salah. Karena kepuasan di teori konsumen itu digambarin sama indifference curve, gitu. Nah, indifference curve yang lebih ke kanan itu lebih besar apa namanya lebih besar tingkat kepuasannya gitu. Jadi kepuasan di IC2 itu lebih besar daripada di IC1. Tadi kan perubahan kenapa dia bisa ke IC2 atau indifference curve yang kedua itu karena ada peningkatan pendapatan, ya kan? Peningkatan pendapatan menggeser budget lainnya. Nah, pergeseran budget lain tadi itu ningkatin kepuasannya jadi ke IC atau indifference curve yang kedua gitu. Jadi akibat peningkatan tadi kepuasan Arman juga meningkat gitu. Terus yang E,
jumlah konsumsinya tetap salah ya, karena jumlah konsumsinya itu meningkat. Kenapa konsumsinya meningkat? Logika simpelnya, kalau kamu cuman belanja dua barang dengan pendapatan kamu, kalau pendapatan kamu meningkat, otomatis belanja dua barang tadi itu jumlahnya meningkat kan, gitu. Kayak digambar ini, awalnya di indifference curve yang pertama, dia cuma bisa konsumsi di sini, gitu. Misalkan X-nya, Y-nya di sini, X-nya di sini. Namun karena ada peningkatan budget anggaran tadi, Y sama X-nya, jumlah barang X dan Y itu juga meningkat. Itu jadi jawaban yang pilihan yang E salah. Nah, ada yang nanya nih, eh bentar. Selain peningkatan pendapatan, apa yang bisa geser budget line? Sebenarnya budget line itu gesernya cuma gara-gara pendapatan gitu. Kenapa gara-gara pendapatan? Oke, ini sebenarnya lebih ke arah matematis, tapi kalian aku persingkat aja. Jadi budget line, setiap kurva di ekonomi kan bisa geser, bisa bergerak ya, termasuk budget line. Nah, budget line ini dia bisa geser. Nah, kalau di sini dia namanya rotasi. Bedanya geser sama rotasi itu apa? Oke, bentar. Nah, kalau geser, dia kayak gini. Kayak yang budget line satu ke budget line 2. Nah, kalau rotasi, aku gambar dulu. Nah, kalau rotasi dia bentuknya kayak gini. Dia ada sumbu yang jadi topangan gitu. Kan sumbunya di sini nih. Nah, ini bentuknya rotasi. Nah, kalau budget line, dia geser karena ada perubahan pendapatan. Itu. Terus kalau dia bakal rotasi, yang kayak gini, itu kalau misalkan ada perubahan harga. Harga salah satu barang. Nah, kalau misalnya kayak gini nih yang di bawah, ini artinya ada eh, harga barang X atau PX, price of good X, PX biasanya disingkat, PX-nya turun. Kenapa harga X yang turun itu nyebabin rotasi kayak gini? Kalau rotasi kayak gini, itu kan dia bisa konsumsi lebih banyak X-nya gitu. Karena harga X-nya lebih murah gitu. Jadi kamu bisa beli lebih banyak X barang X-nya gitu dibanding barang Y-nya. Nah, kalau misalkan harganya yang naik, kebalikan dia rotasinya ke dalam sini. Ini kalau misalkan PX-nya meningkat. Kalau PI gimana? Kalau PI ya tinggal dibalik aja sih. Kalau PI tinggal dibalik titik rotasinya berarti di sumbu X-nya. Misal kayak gini. Awalnya di sini, ya bentar. Awalnya di sini, terus harga barang Y-nya turun. Jadi ke sini. Gitu. Tapi biasanya kalau harga barang Y jarang sih ditanya. Kalau misalkan ada soal kayak gitu, eh, terus barang X atau barang Y-nya kan dikasih tahu misalnya barang, eh, misalkan kopi sama gula gitu. Nah, tapi nggak dikasih tahu yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Kalian kasih tahu aja apa yang namanya? Kalian kalau misalkan ada soal kayak gitu, terus ada salah satu barang yang berubah harganya. Nah, barang yang tadinya berubah itu, yang harganya berubah itu, kalian taruh di sumbu horizontal biar lebih mudah analisisnya. Gitu. Jadi intinya, eh, nah, oke, kan tadi geser itu gara-gara pendapatan, ya kan? Terus rotasi itu perubahan harga salah satu barang. Nah, pergeseran itu nggak cuma gara-gara pendapatan, tapi bisa juga karena harga kedua barang itu berubah barengan, gitu, berubah barengan dengan persentase yang sama, gitu. Kayak misal gini, eh, kan kalau rotasi ke kanan atau rotasi keluar nih, kayak gini, misalnya yang di kurva ini, itu kan rotasinya keluar kan, artinya harga barang X-nya turun. Nah, kalau harga barang X-nya turun,
Kalau harga barang X-nya turun, dia gesernya keluar. Nah, kalau misalkan harga yang sama-sama turun dengan persentase yang sama, dia bakal berubahnya kayak geser gitu. Kayak yang dari budget line satu ke budget line yang kedua gitu. Kalau harganya sama-sama naik, berarti dia geser ke kiri itu persen. Nah, tapi syaratnya geser dengan hamir gimana? Kalau misalkan harga kedua barang itu berubah barengan, terus nyebabin pergeseran sama kayak pergeseran pendapatan, itu syaratnya persentase perubahannya itu harus sama gitu. Kalau persentasenya beda, ya tetap geser. Tapi nanti gesernya itu nggak sejajar, agak berubah dikit gitu kemiringannya. Gitu. Jadi nomor 2 jawabannya yang C. Itu gimana? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3. Terus soalnya. Nah, ini materi biaya produksi. Kalau yang nomor 2 tadi materi teori konsumen. Nah, ini eh, biaya produksi. Nah, berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai biaya produksi, kecuali ada pilihannya. Oke, bentar. Nah, untuk jawab pertanyaan ini, itu kalian perlu nggak sebenarnya dihafalin perlu ya, karena kalian kan UTBK gitu. Kalau misalkan aku ngajarin Olim, kan harus pahamin gitu. Tapi kalian juga sebenarnya harus pahamin sih. Nah, jadi dua kurva yang di bawah, yang ceki sama ceki ini, itu harus kalian apal, harus kalian pahami untuk analisis soal yang nomor 3 gitu. TC itu total cost, VC pakai V itu variable cost, terus FC itu fixed cost, biaya tetap, MC itu marginal cost, biaya marginal, AC itu average cost, tapi biasanya itu ATC average total cost atau biaya rata-rata biaya total rata-rata, terus AVC yang pakai V average variable cost itu biaya variabel rata-rata, dan AFC yang pakai F itu average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Nah, ini kurva yang perlu kalian hafalin, yang perlu kalian pahamin gitu. Nah, kita masuk ke soalnya aja. Yang A, biaya total akan bertambah apabila output produksi meningkat. Output produksi itu maksudnya key-nya atau kuantitasnya ya. Pokoknya kalau bahas tentang output, terus itu kuantitas, terus itu apa namanya? Ya dua itu sih biasanya. Nah, itu biasanya ngarahnya ke yang ini, yang key. Ini kan singkatan dari quantity. Itu. Biaya total akan bertambah apabila output produksi bertambah. Benar ya? Kan biaya total itu total cost ya. Nah, total cost kan ini kurvanya. Total cost-nya pas Q-nya ningkat nih dari sini, total cost-nya juga bakal ningkat kan. Itu. Ya, ini sebenarnya nggak mesti dari teori sih. Kalian udah punya gambaran umum kan? Karena kalau kalian mau produksi sesuatu, otomatis mau ningkatin kuantitas produksinya, kalian perlu ningkatin biaya kalian kan? Gitu. Jadi pilihan yang A benar. Terus pilihan yang B, biaya marginal awalnya turun, kemudian akan naik seiring peningkatan jumlah output. Nah, biaya marginal itu kan digambarin sama MC nih. Kita lihat bentuk MC itu kan kayak checklist gitu kan. Nah, berarti pilihan yang B itu benar. Karena awalnya kan turun nih. Awalnya turun sampai sini. Terus marginal cost-nya, biaya marginalnya naik. Ya kan? Seiring penambahan output. Maksudnya ya kalau kita ningkatin quantity atau ningkatin outputnya, awalnya marginal cost-nya turun, terus naik.
gitu, biaya marginalnya. Jadi jawaban yang B juga benar. Terus yang C, biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ini rumusnya. Itu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost, atau biaya total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap gitu. Nah, bentuk TC ini kan bentuk TC itu kurvanya mirip kan sama bentuk yang VC atau variable cost. Itu terjadi karena ya memang yang berubah-berubah itu kan variable cost ya kan. Fixed cost itu kan biaya tetap. Berarti berapapun kuantitas yang diproduksi ya biayanya segitu aja gitu. Terus jarak antara TC, ini ada jarak kan. Terus jaraknya itu sama terus. Nah, jarak yang sama terus ini tuh itu ngegambarin fixed cost-nya. Itu karena kan TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Itu. Jawaban yang pilihan C benar. Terus yang D, biaya variabel merupakan biaya yang berubah saat output berubah. Namanya kan kata kuncinya di sini ada biaya variabel. Jadi kan biaya itu ada dua, biaya tetap sama biaya variabel. Biaya variabel itu yang berubah-berubah kalau misalkan ada perubahan output itu. Nah, biaya yang tetap terus itu namanya biaya fix atau biaya tetap. Berarti benar. Terus yang E, biaya tetap rata-rata akan terus bertambah seiring dengan pertambahan output. Nah, biaya tetap rata-rata itu maksudnya average fixed cost. Average fixed cost ini kan kurvanya yang ini. Nah, dia salah karena average fixed cost itu dia bentuknya turun, ya kan? Dia makin turun nih. Itu makin turun ke bawah. Artinya ya dia turun terus gitu dengan peningkatan output jumlah biayanya itu makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena kan AVC atau average yang lain itu tuh nilai biayanya dibagi sama kuantitas. Berarti kalau misalkan AFC itu sama dengan fixed cost dibagi Q. Kalau misalkan AVC pakai V, itu variable cost per Q kan. Kalau ATC itu TC per Q. Nah, kenapa AVC yang pakai F yang fix itu bentuknya turun terus yang average? Karena kan fixed cost itu kan datar kan. Artinya nilainya sama aja gitu. Nilainya sama aja, tapi pembaginya Q-nya itu makin besar, ya kan? Nah, jadi dengan kalau pembaginya makin besar, otomatis pecahannya makin kecil kan. Nilai average variable average fixed cost-nya makin kecil, makanya bentuknya makin turun ke bawah gitu. Nah, sebutan matematisnya average fixed cost ini itu dia kurvanya bentuknya asimtot. Asimtot itu dia makin turun ke bawah tapi nggak pernah berpotongan sama sumbu horizontal. Ini juga kadang keluar asimtot. S-nya duluan ya. Mana? Oke, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, manakah di antara grafik di atas yang menunjukkan upaya perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam memaksimalkan keuntungan? Kayak kata kuncinya itu dia bilang perusahaan terus memaksimalkan keuntungan. Kenapa kata perusahaan itu jadi kata kunci? Karena di pasar monopolis, ini aku kasih gambar aja, tapi kalian nggak perlu hafal banget gitu. Di pasar monopolistik, kurva di pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna, itu kurva pasar sama kurva perusahaan, artinya pasar itu kumpulan perusahaan kan, terus perusahaan itu ya tiap individu perusahaan, itu kurvanya beda. Itu kalau kurva pasarnya kayak kurva yang biasa nih, kayak gini. PS ini maksudnya persaingan sempurna, monopolistik juga kayak gitu. Kurva pasarnya, kurva kumpulan perusahaan itu bentuknya ya kayak kurva demand biasa. MC ini sebagai supply-nya, sebagai penawarannya gitu. Nah, nanti di tiap perusahaan itu punya kurva yang beda-beda gitu. Kayak misalnya di pasar persaingan sempurna yang horizontal nih, yang pilihan B gitu. Ini persaingan sempurna.
Terus yang empat, yang ada yang di poin A itu baru yang monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, terus kata kunci yang kedua, dia bilang memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan setiap perusahaan itu pasti di sini. MR sama dengan MC. Ini selalu jadi kata kunci. Mau dia bahas di pasar manapun, pokoknya harus tetap MR sama dengan MC. Nah, sebenarnya yang di poin C, yang kurva C itu juga itu kurva di pasar persaingan monopolistik juga gitu. Tapi kenapa dia salah? Karena dia bukan kondisi memaksimumkan laba. Maksudnya eh, dia itu nggak gambarin gitu loh memaksimumkan laba. Karena dia nggak ada MR sama MC kan di situ. Dia adanya ATC, average total cost, biaya total rata-rata, sama demand atau harganya. Nah, di pilihan A baru yang benar. Karena dia gambarin ada MC-nya, ada MR-nya. Kan dia setiap perusahaan itu memaksimumkan laba di sini nih. MR sama dengan MC. Pas di Q ini sama P ini. Gitu. Ini sebenarnya nggak cuma berlaku di pasar monopolistik, tapi juga di pasar selain pasar persaingan sempurna gitu. Mulai dari oligopoli sama monopoli juga bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi lihat kata kuncinya dua itu tadi, perusahaan sama memaksimalkan keuntungan. Nah, pilihan gambar yang C, yang E, ini agak buram sih dari sananya. Nah, ini tuh salah, karena kurva demand itu nggak mungkin bentuknya apa namanya upward sloping atau ke atas gitu kan. Kurva demand kan bentuknya ke bawah kan, downward sloping. Harusnya dia bentuknya kayak gini. Atau kalau ini enggak ini tuh lagi bahas pasar saingan sempurna. Dia harusnya kurva demand-nya gini. Itu yang atas ini salah. Jadi jawaban yang nomor berapa ini? Nomor 4 yang A itu. Oke, gimana? Masih ada yang mau ditanyain? Oh ya, ini materi pasar ya. Materi pasar ini aku kurang tahu sih. Kalau kata anak yang ikut UTBK sama tes tulis PTN itu ya termasuk materi yang sulit gitu karena kalian perlu ngapalin kurva-kurvanya kan. Nah, tapi sebenarnya untuk cara gampang ngerti materi pasar itu cuman tiga yang perlu kalian, kan pasar itu ada dua nih, ada Pak, iya pasar itu ada dua, pasar output sama pasar input. Tapi yang biasa ditanyain di soal itu pasar yang output kan. Pasar output itu ada empat, persaingan sempurna, PPS, terus monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, yang perlu kalian hafal, yang perlu kalian pelajarin benar-benar ingat-ingat itu bentuk kurva dari masing-masing pasar, terus itu bentuk, terus itu apa namanya ciri-cirinya gitu. Tiap pasar itu punya ciri-ciri yang beda, tapi ada beberapa pasar yang sama. Gitu. Saran aku sih, kalau aku dulu belajar lebih ke arah memahamin kurva gitu. Tapi karena kalian kan perlu belajar yang lain juga kan, kayak belajar geografi, belajar sosiologi dan lain-lain gitu. Aku saranin ya dihafalin aja gitu. Nggak perlu kayak paham benar tentang kurvanya, tapi tetap perlu tahu gitu. Gitu. Karena lumayan susah. Tapi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya bakal aku bahas. Oke, nomor 4 ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Terus nomor 5 nih, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah sebagai berikut. Kecuali, dia kan hanya kecuali. Nah, kalau ditanya faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, konsumsi itu kan nggak beda jauh. Sebenarnya sama aja sama permintaan gitu kan. Ya, kalian bisa konsumsi kalau kalian minta atau beli barang gitu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu nggak beda jauh sama faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, tapi ini tuh dari sisi yang makroekonomi gitu. Yang nomor 5 ini sisi konsumsi makroekonomi. Ya, nggak apa namanya analoginya itu tetap sama. Cuman ya bedanya kalau konsumsi makroekonomi ya lebih besar aja. Tuh. Nah,
Konsumsi itu ya pasti jelas dipengaruhi sama pendapatan kan. Kalau ya kalian kan belanja kan dari pendapatan yang kalian punya, ya kan. Terus tingkat bunga, jadi kalau di makroekonomi di luar ini ya, di luar yang ekonomi syariah, tingkat bunga itu kayak benar-benar mempengaruhi perekonomian gitu. Perekonomian secara makro itu benar-benar terpengaruhi gitu, termasuk ke konsumsi masyarakat. Kenapa dia mempengaruhi? Karena tingkat bunga itu ini sekali lagi aku bilang ini di luar konsep ekonomi syariah. Tingkat bunga itu sebagai gambaran kalian harga kalian megang uang. Maksudnya kalau sekarang kalian megang duit cash, berarti kalian itu punya kalian itu mengorbankan bunga yang bisa kalian dapat kalau misalkan duit yang kalian pegang tadi itu kalian tabung atau kalian investasiin gitu. Nah, jadi dia sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalkan tingkat bunganya makin tinggi, biasanya orang itu males mau pegang duit cash. Karena lebih baik disimpan atau ditabung atau diinvestasiin. Karena bisa ngasilin bunga di masa depan gitu. Jadi dia kalau lebih sedikit megang duit cash, konsumsinya bakal lebih lambat kan gitu. Dia juga mempengaruhi tingkat konsumsi jadi tingkat suku bunga. Terus ekspektasi masa depan juga mempengaruhi ya jelas. Kayak misalkan pas corona kemarin, kalian kan ekspektasinya itu kan berantakan kan. Kalian takut corona makin buruk. Misalkan nanti bakal ada Omikron gitu segala macam. Kayak misal dulu itu eh, kalian cemas pas ada COVID, pada langsung panik buying gitu kan. Orang langsung beli banyak sekarang gitu buat jadi persediaan pas hari itu. Gitu. Jadi ekspektasi itu mempengaruhi. Terus tersedianya program dana pensiun. Nah, program dana pensiun itu sebenarnya bentuk dari ekspektasi masa depan gitu. Karena kan program dana pensiun ini kan apa dibuatkan biar orang-orang itu bisa nabung buat jaga-jaga di masa pensiunnya gitu pas udah nggak punya pendapatan. Jadi kan ibaratnya kayak prakteknya ekspektasi masa depan gitu, yang program dana pensiun. Terus kalau yang E, struktur pasar, nah, ini tuh justru kebalik, justru konsumsi masyarakat itu yang mempengaruhi struktur pasar, bukan struktur pasar yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenapa? Karena pertama, struktur pasar itu kan ada empat yang tadi itu, persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, empat pasar itu yang beda, itu dipengaruhi sama penjual sama pembelinya kan, gitu. Salah satu pembeli itu dia dipengaruhi sama tingkat konsumsinya gitu. Jadi tingkat konsumsi itu yang mempengaruhi struktur pasar, bukan struktur pasar yang mempengaruhi konsumsi. Kebalik. Dia jawaban yang salah yang nomor 5 itu yang E gitu. Gimana? Oh, nah, nanti potong aja nggak apa-apa ya. Terus nomor 6 kebijakan fiskal kontraktif yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan perekonomian yang ditunjukkan oleh. Nah, nomor 6 ini tuh sebenarnya jawabannya ada dua, yang A sama yang C. Jadi kalau kita bahas kebijakan, kebijakan itu kan yang di materi kelas 11 kan ada dua ya, kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Terus dua kebijakan tadi itu juga dibagi dua lagi, ada yang kontraktif, ada yang ekspansif, ya kan? Intinya itu kalau kontraktif ngurangin duit gitu, atau ya pokoknya ngurangin aja. Kontraktif itu kan kontra, berarti dia ngurangin. Kalau ekspansif, ekspansi itu kan ningkatin ya, berarti ya buat ningkatin duit, ningkatin pendapatan gitu. Nah, kalau mau bahas ini, itu kan di pilihannya ada permintaan agregat, ada permintaan perusahaan, ada permintaan rumah tangga gitu-gitu. Nah, kebijakan fiskal sama kebijakan moneter itu dia memang mempengaruhi permintaan agregat gitu. Nah, ini sebenarnya aku nggak tahu ya, karena tiap orang itu beda cara mahamin suatu materi. Tapi kalau aku dengan tahu rumus yang sebelah kanan itu, Y sama dengan C plus I plus G, itu bisa mahamin banyak materi di ekonomi gitu. Jadi kalau biasa disingkat itu CIG ini kan rumus pendapatan nasional metode pengeluaran kan, ya kan. Nah, tapi ini tuh bisa dibahas ke semua semua sektor atau semua materi gitu dia mencakup semuanya. Nah, CIG itu selain rumus pendapatan pengeluaran,
itu juga rumus atau komponen dari permintaan agregat gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan salah satu komponen, entah itu C, I, atau G, dia bakal mempengaruhi permintaan agregat. Nah, C itu kan CIG ini kan permintaan kan, komponen permintaan agregat. Jadi C itu gambarin consumption atau permintaannya rumah tangga gitu, permintaan rumah tangga keseluruhan perekonomian. I itu investasi sebagai permintaannya perusahaan dan G itu sebagai permintaan atau pengeluarannya si pemerintah itu. Nah, kalau kebijakan fiskal itu mempengaruhi kedua sektor, maksudnya kedua komponen. Bisa ngaruhin ke komponen G yang pengeluaran pemerintah, yang G itu kan government expenditure, belanja pemerintah, atau dia mempengaruhi yang C gitu. Kenapa mempengaruhi C? Karena eh, konsumsi masyarakat atau konsumsi orang kan dipengaruhi sama apa? Sama pendapatan mereka kan. Nah, tapi pendapatan yang mereka punya sebelum dipakai buat konsumsi itu pasti perlu bayar pajak, ya kan? Nah, pajak itu kan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu bisa mempengaruhi yang komponen permintaan atau permintaan rumah tangga atau konsumsi masyarakat gitu. Jadi ya fiskal kontraktif dia mempengaruhi dua komponen, komponen C dan komponen G, konsumsi rumah tangga sama pengeluaran pemerintah. Nah, otomatis karena dua itu komponen dari permintaan agregat, maka perubahan dari komponen itu bakal mempengaruhi permintaan agregat gitu. Jadi pilihan yang A sama yang C itu benar gitu. Ini soalnya rancu juga sih. Aku juga bingung kalau misalkan disuruh tanya kayak gini. Tapi menurut aku yang pertama kali berubah itu yang C gitu. Jadi jawaban yang kalau misalkan nanti benar-benar ketemu soal kayak gini, itu yang pertama kali berubah itu yang permintaan rumah tangga. Yang D sama E itu udah otomatis salah karena dia bahas penawaran agregat. Jadi perekonomian itu dia ya sama aja kayak yang kita pelajarin di pasar. Ada permintaan, ada penawaran. Ada permintaan yang agregat, ada penawaran yang agregat. Itu. Kalau yang kita bahas kebijakan-kebijakan fiskal sama moneter itu dia mempengaruhi permintaan, penawaran enggak. Itu. Penawaran agregat otomatis salah. Terus penawaran perusahaan ya juga otomatis salah kan. Karena penawaran agregat itu kumpulan dari penawaran perusahaan. Gitu. Jadi jawaban yang nomor 6 itu bisa A, bisa C. Nah, ini di materi kebijakan fiskal moneter. Kalau di buku sekolah ini eh, materi kelas 11. Ini juga sering keluar. Terus nomor 7 ini materi tentang pendapatan nasional di kelas 11 juga ini. Kemakmuran masyarakat sesuatu negara dapat dilihat dari berdasarkan besarnya titik-titik. Nih, oke. Kata kuncinya di sini tuh kemakmuran gitu. Nah, kalau udah bahas kemakmuran, selalu cari pilihan yang per kapita gitu. Nah, karena di antara pilihan A sampai E itu yang per kapita cuman yang pilihan A, otomatis ya jawabannya benar yang A gitu. Walaupun sebenarnya pilihan A ini kurang tepat. Karena yang paling benar-benar tepat itu pendapatan, ada realnya, pendapatan real per kapita. Itu yang benar-benar gambarin kemakmuran. Yang C itu sebenarnya kan dia benar juga ya, pendapatan real. Tapi dia nggak per kapita gitu, kurang tepat. Harus cari yang per kapita dulu, baru cari yang real. Nanti kalau misalkan ada pilihannya ada yang pendapatan per kapita sama pendapatan real per kapita, pilih yang pendapatan real per kapita. Itu kata kunci yang kemakmuran. Jadi jawaban yang nomor 7 yang A. Ini materi pendapatan nasional. Tuh. Nah, soal nomor 8 ini tuh aku nggak mau jawab karena soalnya aneh gitu. Ini soalnya nggak ada jawaban. Karena kenapa? Karena di soalnya juga itu memang udah salah. Dia kan bilang nih, perusahaan Naruto ini tuh bergerak di bidang jasa advertising, ya kan?
Nah, kalau dia bergerak di bidang jasa advertising, berarti pendapatan dapat dari mana? Dari ngejual jasa iklan kan. Nah, terus di pilihan di kalimat terakhir dia bilang iklan dibayar di muka. Nah, kalau iklan dibayar di muka, itu nanti hubungannya sama beban, sama pengeluaran. Sedangkan harusnya iklan tadi itu tuh jadi pendapatan dia gitu. Jadi udah jelas beda kan, satunya pendapatan, satunya beban gitu. Terus yang lain itu pilihannya itu dia gambarin hubungan antara keduanya, antara yang apa namanya, yang iklan yang dibayar itu yang buat tanggal 10, 17, 24, 31, 3 sama 10 itu ada hubungannya dia bilang sama yang 24 juta itu padahal nggak ada gitu. Dia udah salah konsep gitu. Harusnya salah. Nah, ini jawaban yang berarti apa namanya soal yang perlu dikoreksi sama yang buat soal gitu. Memang ada, pasti memang ada ya soal-soal yang kayak gini. Lebih baik ya nanti nembak aja gitu belakangan. Cari jawaban, cari soal lain yang bisa kalian jawab benar-benar gitu. Nah, terus nomor 9 ini materi akuntansi. Akuntansi itu kan ada dua ya yang di kelas ini materi kelas 12. Akuntansi itu ada dua, ada akuntansi jasa, ada akuntansi dagang. Nah, ini materi akuntansi dagang. Ya, karena dia bilang perusahaan dagang kan, otomatis akuntansi dagang. Nah, terus ada kalian bisa baca dulu soalnya ya, sebentar. Terus di pilihannya itu tuh eh, pilihan E-nya agak kepotong tadi sama aku. Pilihan E itu tidak dapat ditentukan. Oke, kalian baca dulu bentar. Oke, udah ya. Intinya itu ada beberapa data kan. Ada persediaan. Nah, persediaan ini tuh maksudnya dia persediaan ini, persediaan awal. Ya, persediaan awal. Maksudnya itu data persediaan kan dia bilang tuh dia ngelihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini tuh sebenarnya materinya panjang banget. Terus memang benar-benar perlu pemahaman. Aku bahkan eh, memahamin materi ini tuh butuh berapa bulan ya? Butuh 6 bulan buat paham. Nah, persediaan karena dia bilang neraca sebelum penyesuaian berarti persediaan itu dia persediaan awal. Terus ada penjualan nih 70 juta, ada pembelian 60 juta, retur pembelian 2 juta, diskon pembelian 1 juta, terus biaya transportasi pembelian atau biaya angkut pembelian itu 8 juta. Oh ya, diskon pembelian itu nama lain dari potongan ya. Kan sama aja kan, diskon sama potongan. Nah, ini tuh materi HPP, harga pokok penjualan, sama laba kotor di perusahaan dagang gitu. Jadi ini rumus penting yang perlu kalian catat. Cara nyari HPP atau harga pokok penjualan itu walikot min potret akhir. Wal itu persediaan awal, li itu pembelian, kot itu beban angkut pembelian, dikurang, dikurang itu maksudnya dalam kurung gitu ya. Pot itu potongan pembelian, red itu retur pembelian, terus akhir itu persediaan akhir. Nah, itu rumus yang perlu dipakai. Terus nanti rumus di bawahnya itu ada laba kotor. Jadi kalau di perusahaan jasa, dia cuma ada laba bersih kan. Nah, kalau di perusahaan dagang, dia ada laba kotor, ada laba bersih. Gitu. Laba kotor itu ya, kan perusahaan itu, kalau perusahaan dagang kan dia cuman ini kan, cuman apa namanya, dia beli barang dari orang lain, terus dijual gitu. Nah, itu perusahaan dagang. Nah, berarti sumber pendapatan utama itu dari situ.
gitu. Nah, beban laba kotor ini itu gambaran dari biaya yang dia beli tadi, terus sama harga yang dia jual tadi, yang dijual ke konsumen dia gitu. Terus laba bersih nanti itu ya di luar itu, misalkan beban gajinya, biaya sewa dan lain-lain gitu. Nah, laba kotor itu rumusnya penjualan bersih dikurang HPP yang udah dicari. Nah, dari data-data yang ada, kan dia nanya nilai persediaan akhirnya berapa. Nah, tapi di sini ada masalah. Kita itu nggak bisa nemuin nilai persediaan akhir. Jawaban yang benar itu yang E, tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena yang pertama eh, ada dua kemungkinan. Kita nggak tahu nilai HPP-nya gitu. Kita nggak tahu nilai harga pokok penjualan. Kan nggak dikasih tahu kan di situ berapa, ya kan? Kalau misalkan dikasih tahu di soal HPP-nya berapa, kita bisa masukin data-data yang di soal tadi ke rumus yang HPP sama dengan ini. Kayak nyari aljabar gitu. Buat nyari yang persediaan akhirnya berapa. Ya tinggal masuk-masukin aja kan. Misalkan persediaan awal tadi 20 juta, terus pembeliannya 60 juta ya kan. Terus beban angkut penjualan atau beban transportasi pembelian, beban angkut pembelian atau beban transportasi itu 8 juta dikurang potongan pembeliannya berapa, diskonnya itu 1 juta, dikurang lagi retur pembelian itu 2 juta. Nah, persediaan akhirnya kan dicari. Kalau mau kayak gitu, kita perlu data HPP, tapi HPP-nya nggak ada gitu. Terus juga oh ya, di situ juga dikasih tahu tuh ternyata ada penjualan bersih, ada penjualan doang tuh. Ya bisa juga sih. Nah, penjualan juga kalau dikasih tahu juga useless. Kalau misalkan laba kotornya nggak dikasih tahu. Tuh. Kalau misalkan tadi HPP dikasih tahu, kita bisa langsung pakai rumus HPP ini, masukin data-datanya. Nah, kalau misalkan HPP-nya nggak dikasih tahu, tapi laba kotornya dikasih tahu, berapa laba kotornya, kita bisa cari cari HPP-nya pakai laba kotor sama penjualan bersih. Baru HPP-nya ketemu, terus cari rumus yang pakai rumus Walikot min potret akhir itu untuk nyari persediaan akhir. Tapi karena HPP ataupun laba kotornya itu nggak ada, otomatis kita nggak bisa dapat nilai persediaan akhirnya berapa. Gitu. Jadi jawaban yang nomor 9 itu nggak bisa ditentukan. Gitu guys. Nah, materi ini tuh kalian harus benar-benar banyak latihan sih. Karena akuntansi itu materinya eh, apa ya? Materinya itu hafalan iya, terus hitungan iya. Hitungan itu simple, tapi perlu pemahaman gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau masuk akuntansi kayak harus benar-benar mateng nih materi SMA-nya yang akuntansi. Soalnya kalau nggak mateng itu kalian bakal capek banget. Karena akuntansi itu juga termasuk jurusan sosum yang susah. Jurusan di FEB itu susah-susah sih lumayan. Kata orang kecuali manajemen sih. Tapi kalau misalnya udah masuk ke manajemen keuangan lebih susah lagi. Jadi perlu dipersiapin matang-matang. Itu nomor 9 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oh ya, BTW, ntar di UTBK yang 2022 ini ada ini nggak soal sebab akibat? Ada nggak? Ada ya? Oh. Nah, soal sebab akibat itu kan agak tricky ya. Gimana kalian itu bisa nentuin dia itu berhubungan atau enggak. Tapi sebenarnya itu simple. Cara nentuin dia itu berhubungan atau enggak. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu nomor 10. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Oke, ini benar ya. Kan salah satu penyebab pergeseran permintaan itu pergeseran kurva permintaan. Pokoknya pergeseran kurva permintaan sama pergeseran kurva penawaran itu terjadi kalau misalkan adanya perubahan selain harga barang itu sendiri gitu. Berarti pendapatan, ya misal kalau di permintaan nih pendapatan, terus jumlah konsumen, selera selera konsumen terhadap barang itu, terus harga barang terkait itu tuh ya bisa menggeser kurva permintaan. Terus
tinggal nanti nentuin arahnya kemana gitu. Arahnya itu meningkatkan permintaan atau mengurangi. Nah, kenaikan pendapatan ini tuh dia bakal meningkatkan permintaan gitu atau menggeser kurva permintaannya ke kanan. Kenapa? Karena kan eh, pergeseran kurva permintaan ke kanan itu gambarin peningkatan permintaan kan. Nah, peningkatan permintaan itu bisa terjadi kalau misalkan kamu nih punya apa namanya? Kamu punya pendapatan. Pendapatan kamu pakai buat belanja. Kalau pendapatan kamu meningkat kayak kita bahas di yang teori konsumen sebelumnya, kalau pendapatan kamu meningkat, ya kamu bisa beli lebih banyak, ya kan? Permintaan kamu lebih banyak lagi gitu. Dia geser ke kanan. Oke, yang pernyataan pertamanya benar. Terus yang pernyataan kedua, faktor yang di bawah faktor-faktor yang dapat menggeser kurva selain menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Ini udah salah gitu. Karena dia bilang penurunan harga barang itu sendiri. Harga barang itu nggak menggeser kurva permintaan. Itu. Jadi salahnya di situ. Nah, kalau ada satu poin salah ya udah otomatis pernyataannya salah. Tuh. Jadi yang pilihan pernyataan pertama benar, tapi pernyataan keduanya salah. Tuh. Itu di pilihannya yang C ya. Gitu. Terus nomor 11 ini oh ya, yang nomor 10 tadi itu tentang permintaan penawaran. Nah, di nomor 11 ini masuk materi pasar lagi. Di sini dia bahas pasar oligopoli. Kita baca, industri semen terdiri atas beberapa perusahaan besar yang bersaing dengan sangat ketat melalui strategi non-harga, seperti iklan untuk memasarkan produknya di pasar. Nah, ini benar. Nah, tapi sebenarnya soal yang sebab akibat disimak ini tuh emang agak bingungin gitu. Kamu nggak bisa menjudge langsung pilih pernyataan pertama itu benar ataupun salah. Kalau misalkan kamu juga belum baca di pernyataan kedua, tapi di beberapa soal doang sih, kayak di soal nomor 11 nih. Kamu nggak bisa nebak pernyataan pertama itu benar atau salah kalau kamu belum baca yang pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua kan perusahaan semen bersifat oligopoli yang memiliki karakteristik jumlah pelaku pasar sedikit dan produk yang dihasilkan hampir serupa atau sama. Nah, pernyataan kedua ini benar gitu. Pernyataan kedua ini benar. Oke. Nah, pernyataan kedua ini benar. Kenapa benar? Karena di oligopoli itu kan sedikit pelaku pasarnya sedikit, ya kan? Terus produk yang diproduksi itu homogen. Nah, itu benar. Terus, nah itu udah, pokoknya itu udah menjelaskan oligopoli deh. Jadi pernyataan kedua benar. Terus pernyataan pertama, mereka bersaing dengan sangat ketat melalui strategi dan harga, seperti iklan yang memasarkan produknya di pasar. Nah, jadi yang pakai iklan, itu dia ada dua jenis pasar. Dia bisa di monopolistik ataupun di oligopoli. Itu jadi dua-duanya apa namanya dua-duanya itu dia bisa make strategi dan harga kayak iklan. Tapi yang lebih sering make strategi dan harga ini iklan itu di pasar monopolistik. Kenapa? Karena di pasar monopolistik setiap perusahaan itu dia sifatnya price taker atau dia nggak bisa netapin harga pasar. Makanya dia nggak mampu untuk bersaing secara yang harga karena mereka aja nggak bisa netapin harga kan. Gimana mau bersaing dengan harga? Nah, kalau di oligopoli dia strateginya bisa dua, bisa non harga, bisa harga itu. Kalau non harga ya jelas kan ya iklan perusahaan-perusahaan semen aja kan pasti tetap perlu iklan kan. Terus iklannya yang benar-benar branding produk dia gitu. Terus persaingan harga ya kayak ngasih harga yang rendah gitu dari dibanding saing gitu. Jadi dua-duanya kepake. Nah, jadi yang pernyataan pertama itu tetap benar gitu. Terus pernyataan satu sama dua ini kan saling menjelaskan kan, ya kan? Perusahaan pernyataan satu menjelaskan pernyataan kedua, pernyataan dua juga jelasin pernyataan ke satu. Berarti itu dia saling berhubungan gitu.
Ini pokoknya udah kelihatan gitu dia berhubungannya. Nah, kalau misalkan ada tuh soal juga yang dia nggak bisa kelihatan hubungannya, kalian bacanya full, baca kata sebabnya juga dibaca gitu. Kayak pernyataan pertama selesai, terus dibaca sebab, baru kalian baca pernyataan kedua gitu. Nanti lihat berhubungan atau enggak. Kalau berhubungan berarti ya udah, berarti dua-duanya berhubungan. Nah, nomor 11 ini dia benar dua-duanya dan saling berhubungan. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi oligopoli itu dia bisa pakai harga, bisa juga non harga. Gitu. Oke, terus nomor 12. Kasus gagal bayar transaksi saham oleh PT Sekawan Inti Pratama Tbk atau SIAP merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi tugas otoritas jasa keuangan. Nah, ini benar. Gitu. Terus pernyataan kedua itu salah, kan bisa baca. Nah, itu tuh yang disebutin tuh, yang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor institusi keuangan non-bank, itu tuh tugasnya OJK, gitu. Namanya aja kan otoritas jasa keuangan, dia itu yang ngawasin, ngasih pengaturan, atau punya wewenang segala macam, itu otoritas jasa keuangan. Ini tuh istilahnya mikroprudensial. Kalau yang Bank Indonesia, dia lebih ke arah sistemnya. Gitu. Jadi kan beda kan? Jadi Bank Indonesia itu yang merancang sistemnya. Nah, di dalam sistem keuangan Indonesia itu pasti nanti ada pelakunya kan, ada jasa ke apa namanya eh, badan jasa keuangan atau konsumen. Nah, itu baru yang ngawasin OJK tuh yang per individunya pelakunya. Kalau sistemnya yang ngawasin Bank Indonesia. Nah, salah satu contoh dari penerapan yang di pernyataan kedua itu ada di pernyataan yang pertama gitu. Kasus gagal bayar transaksi saham. Nah, ini kan masuk ke pasar modal. Nah, pasar modal itu di bawah pengawasan si OJK. Gitu. Itu prakteknya yang pernyataan pertama. Nah, pernyataan kedua salah, karena harusnya itu tugasnya OJK. Jadi, nomor 12 ini pernyataan pertamanya salah, pernyataan pertamanya benar, terus pernyataan keduanya salah. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, terus nomor 13. Jangan tegang-tegang, guys. Kalau kalian mau tanya-tanya, langsung aja nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir sesi juga nggak apa-apa sih. Karena mungkin ini nggak aku bahas semua. Yang bagian paket yang bawah keduanya. Dua paket setelahnya ini nggak aku bahas deh. Karena udah ada pembahasannya kan di sini. Nanti aku kasih aja ke kalian ya. Nah, nomor 13. Produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut. Itu. Nah, ini tuh dia bahas teori produsen. Oke ya, kalian harus bedain antara teori produsen, teori produksi, dengan teori biaya produksi. Kalau teori produksi yang kita bahas di soal nomor 12, itu tentang berapa, itu tentang hubungan antara inputnya dengan output yang bisa diproduksi. Itu. Nah, kalau teori biaya produksi itu setelah teori produksi. Maksudnya, kalau teori biaya produksi itu fokusnya ke jumlah biayanya. Gitu. Tadi kan kalau produksi hubungan input sama output. Kalau ini tuh input yang kita pakai kan perlu biaya. Nah, biaya yang dikeluarin itu dibahas di teori biaya produksi. Nah, teori produksi ini sebenarnya nggak beda jauh pembahasannya sama yang teori konsumen. Ada yang satu variabel, satu barang, ada yang dua variabel atau dua input nih. Nah, kalau yang ini, yang nomor 13 ini bahas yang dua input. Ini sama kan, kayak yang di indifference curve sama budget line yang di soal sebelumnya nih, yang ini. Kan konsepnya sama. Jadi, kalian paham satu materi, udah bisa paham yang satunya. Karena memang analoginya nggak beda jauh. Tuh. Nah, intinya di sini nomor 13, konsumen itu titik. Jadi isokon itu gambarin
kuantitas yang bisa diproduksinya gitu, output produksinya dengan biaya dengan input yang dipakai nih ada dua input kapital atau barang modal yang K sama input L yang labor atau tenaga kerja itu. Nah, dia produksi di sini. Jumlah outputnya nggak tahu nih berapa gitu. Misalkan outputnya ya Q1 atau Q2 gitu. Nah, kayak di titik yang di teori konsumen, produsen itu mencapai keseimbangan ketika isokuannya itu bersinggungan sama isokos. Isokos ini gambarin budgetnya. Bedanya kan kalau budget lain atau garis anggaran di konsumen itu biaya uh, pendapatan yang dipunya. Kalau ini itu biaya yang dia punya anggarannya buat produksi, isokos namanya. Nah, titik keseimbangannya itu, yang titik singgungan isokuan sama isokos itu output yang bakal dipilih sama perusahaan gitu. Jadi yang pilihan kedua itu benar. Nah, di titik persinggungan itu, kemiringan isokuan sama isokos itu sama gitu. Kemiringan isokuan itu digambarin sama MPL per MPK gitu. Atau perbandingan output marginal. Kan MP itu kan marginal produk kan. Marginal produk atau produk marginal. Produk itu kan maksudnya yang diproduksi. Bisa juga diganti output gitu. Output marginal. Yang diproduksi sama tenaga kerja. Kalau yang K berarti sama barang modal gitu. Nah, nama lain MPL per MPK itu namanya MRTS atau Marginal Rate Technical Substitution itu. Nah, kemiringan isokos itu W per R atau W itu wages gaji, R itu rent gitu. Jadi wages sama rent atau gaji sama sewa itu tuh harga dari faktor produksinya gitu. Kalau gaji itu kan harga dari faktor produksi labor, kalau sewa itu harga dari faktor produksi barang modal gitu kan. Karena kalau mau dapetin labor, kita perlu bayar sebesar gajinya gitu. Terus kalau untuk dapetin barang modal, kita perlu sewa dia gitu. Itu R. Nah, jadi pilihan yang nomor 4 itu benar. Perbandingan harga kedua faktor produksi, maksudnya itu W per R, sama dengan perbandingan output marginalnya MPL per MPK gitu. Itu benar. Terus pilihan satu itu salah. Anggaran produksi lebih besar dibandingkan harga total dari kedua faktor produksi yang digunakan. Ini salah ya. Kayak agak ngelantur jauh gitu. Nah, kalau soal yang kayak gini, yang satu 2 3 4, kalau pilihan satu udah salah, berarti otomatis dia itu cuma ada dua kemungkinan pilihannya yang benar antara C atau yang D. Oh ya ini salah. Ini harusnya D. Ini harusnya C bukan B. Kalau C itu kalau B kan satu dan 3 yang benar. Kalau ini kan 2 dan 4. Gitu. Berarti kemungkinannya pilihan yang 2 atau yang 4 yang benar. Gitu. Nah, karena pilihan 2 benar dan pilihan 4 juga benar, berarti jawabannya yang benar 2 dan 4. Jawabannya yang C. Tuh. Terus nomor 14, keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna terjadi pada saat. Nah, kurva yang di kanan ini itu gambarin biaya produksi. Sorry, kok biaya produksi. Titik keseimbangan pasar di perusahaan di pasar persaingan sempurna di jangka panjang tuh. Kayak gitu. Nah, yang mana yang benar antara 1, 2, 3, 4? Semuanya itu benar. Gitu. Nomor satu, kenapa benar? Keuntungan yang diperoleh perusahaan mencapai nilai maksimalnya. Artinya itu labanya itu lagi maksimum. Gitu. Nah, itu benar kan? Karena laba maksimum itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Dan ini di kondisi MR sama dengan MC. MC-nya di sini, MR di sini. Ini agak tricky juga soalnya, nomor 14. Yang nomor satu benar. Terus nomor dua, perusahaan sudah mencapai kapasitas produksinya. Maksudnya itu ya eh, apa ya? Perusahaan dengan biaya dia sekarang itu udah bisa mencapai kapasitas produksinya untuk berproduksi di biaya paling minimum. Gitu. Ini kata kuncinya AC minimum. Biaya rata-ratanya paling minimum gitu. Ya.
Ini kan dia juga produksi di biaya rata-rata minimum kan. Tuh, tuh keuntungan yang sorry, perusahaan sudah mencapai kapasitas produksinya gitu. Terus yang nomor tiga, tidak ada perusahaan yang ingin keluar dari pasar. Nah, ini juga benar. Kenapa benar? Karena kan salah satu ciri-ciri di pasar persaingan sempurna sama monopolistik apa? Perusahaan itu bisa keluar dan masuk tanpa ada hambatan kan? Nah, jadi kita perlu pertanyain kenapa perusahaan itu keluar dan kenapa perusahaan itu masuk ke pasar. Itu perusahaan itu bakal masuk ke pasar kalau misalkan ada perusahaan yang lagi laba, dapat keuntungan gitu. Jadi dia kayak ngeliat potensi gitu. Ada potensi nih di pasar ini, dia masuk. Nah, tapi kalau misalkan ada perusahaan lain yang ngalamin kerugian, dia justru kayak berpikir dia takut kena imbasnya gitu, atau jangan-jangan ini pasaran lagi kacau, dia langsung cabut keluar gitu. Nah, tapi karena di jangka panjang itu kan laba ekonominya nol, ya kan? Artinya perusahaan itu pada nggak ada yang untung secara ekonomi atau nggak ada yang rugi secara ekonomi. Nih, ini namanya zero economic profit nih, atau laba ekonomi sebesar nol. Yang empat itu benar. Nah, karena laba ekonominya nol, atau nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung, otomatis kan ya nggak ada intensif gitu kan, mau ada yang mau keluar, mau masuk kan nggak ada intensif gitu, karena dia belum lihat peluang gitu. Jadi jawaban yang 3 sama 4 itu juga benar. Jadi satu 2 3 4 itu benar. Nah, jadi benar semua pilihannya, jawabannya yang E. Gitu nomor 14. Gimana? Oke, kalau nggak ada yang ini, lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 ini tentang perdagangan internasional. Oke, ini nomor 14 tadi pasar. Ini perdagangan internasional. Di materi kelas 11 ya. Nih, intinya kalau di perdagangan internasional ini ada dua teori. Keunggulan mutlak atau absolute advantage sama keunggulan komparatif atau comparative advantage. Gitu. Jadi ini tuh pilihannya antara 1 2 sama 3 1 3 sama 3 sama 2 4 itu doang pilihannya. Nah, terus kenapa benar semua? Karena dia bilang Indonesia lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan Jerman. Namun Jerman lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam memproduksi mobil. Kedua negara melakukan perdagangan internasional karena kedua negara tersebut mempunyai. Nah, ini tuh kita nggak bisa nentuin dia punya keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif. Karena dibilang di soal, dia cuma bilang Indonesia itu unggul di beras. Terus Jerman unggul di mobil. Dia cuma bilang unggul doang kan. Nah, terus dia itu nggak bilang unggul itu karena apa. Itu. Jadi keunggulan itu yang ngebedain absolute advantage atau keunggulan mutlak sama keunggulan komparatif itu dari kata-katanya. Jadi keunggulan mutlak itu dia suatu negara punya keunggulan perdagangan internasional yang mutlak atau absolut itu kalau misalkan produksinya itu lebih efisien gitu. Misalkan kalau misalkan kayak ini nih, Indonesia ini punya keunggulan produksi beras. Nah, kalau misalkan dibilang dia punya keunggulan mutlak, dia bilangnya gini, lebih unggul, dia itu lebih efisien memproduksi beras dibandingkan Jerman gitu. Kalau unggul kan ada dua jenis nih. Efisien itu maksudnya, ya dia bisa lebih minimum gitu biaya produksinya gitu. Nah, atau yang kedua, dia bisa dikatain komparatif. Kalau misalkan, nah, komparatif ini kata kuncinya itu biaya peluang gitu. Misalkan Indonesia melakukan perdagangan dengan Jerman dengan cara menjual beras, kalau misalkan dia punya keunggulan komparatif atau biaya peluang yang lebih rendah dalam produksi beras ketimbang mobil. Itu perbedaannya. Jadi bedanya antara kata-kata itu. Kalau absolut itu efisien, kalau komparatif itu biaya peluang. Tapi karena di sini dia nggak dibilang, cuman bilang unggul, kita kan nggak tahu unggul apa, ya kan? Jadi jawab semuanya aja. Absolut sama komparatif. Jadi satu 2 3 4 benar, jawabannya yang E. Gitu. Gimana?
Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Nah, oke. Jadi sebenarnya teori perdagangan internasional itu banyak banget, ya kan? Selain komparatif dan absolut, salah satunya itu eh, apa namanya? Aku agak susah bacanya. Hicker Ohlin. Hicker Ohlin itu juga teori perdagangan internasional. Tapi itu enggak sih, dia enggak masuk ke materi UTBK. Dia lebih ke arah materi Olim gitu. Kalau materi UTBK, perdagangan internasionalnya cuma ada dua ini, antara absolut sama komparatif. Gitu. Nah, kalau yang Hicker Ohlin itu dia itu kayak lebih praktikal aja. Praktikalnya comparative advantage gitu. Jadi dia kayak turunan gitu teorinya. Kan jadi aku cerita dikit nih. Yang keunggulan mutlak itu kan yang pertama kali ditemuin kan sama Adam Smith. Nah, itu kayak ya berdasarkan efisiensi aja gitu. Jadi bisa ada negara yang dia itu punya keunggulan absolut di semua produksi karena dia efisien gitu semuanya. Nah, tapi kalau di keunggulan komparatif itu nggak semuanya punya keunggulan. Maksudnya itu setiap negara itu punya keunggulan komparatif yang beda-beda. Itu kayak lebih masuk akal. Itu yang nemuin muridnya Adam Smith ya kan, David Ricardo. Nah, terus kan pasti makin berkembang nih. Nah, di modern ini itu baru yang teorinya Hicker-Ohlin. Dia kayak lebih praktikal lagi gitu dari komparatif. Ini nggak perlu aku jelasin sih karena agak rumit gitu. Gitu guys. Jadi jangan terlalu jauh-jauh juga belajarnya. Tapi kalau yang pengen masuk di jurusan-jurusan ekonomi, materi UTBK ini kayak bener-bener dasar yang nanti itu bakal kepake banget di kuliah. Jadi kalian nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu capek buat belajar materi pas kuliah gitu. Apalagi di UI UGM itu berat materinya itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, kalau nggak ada, nah soal yang di bawah ini tuh udah ada kuncinya juga, udah ada pembahasan. Nanti aku kasih aja deh ya. Soalnya masih banyak banget, ada 15 soal yang bisa kalian pakai nih buat latihan. Nanti aku kirim deh. Aku kirim sekarang aja ya. Oke, oh ya, sebelum aku kirim ada yang lagi nggak nih mau ditanyain? Biar aku nggak buka-buka ini lagi tentang soal ini. Ya nggak? Oke, kalau nggak ada yang jawab nggak ada berarti ya. Ntar aku stop share dulu. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ntar ya aku kirim ke G Drive dulu biar bisa di-share ke kalian. Kalian ada yang mau ini nggak? Kita ngobrol-ngobrol biasa aja biar nggak usah terlalu tegang. Feel free aja buat nanya apapun. Tapi masih malu-malu sih ya. Astaga ini pertanyaannya terlalu personal. Udah aku jawab tuh ya di chat. Oke. Susahan soal UTBK, simak lainnya tahu soal KSNK. Nah,
Sebenarnya apa ya? Kalau soal kalau soal KSNK, KSNP, KSN, maksudnya soal Olim itu ya jelas beda sih sama soal tes masuk perguruan tinggi. Apalagi kalau udah masuk ke tingkat provinsi sama tingkat nasional itu udah beda banget soalnya. Oke, itu udah beda banget soalnya. Terus kalau soal UTBK itu kayaknya nggak sesusah simak sama utul. Terus juga aku lihat soal utul tuh kayak ini juga sih, hampir ada beberapa soal gitu yang setingkat sama soal Olim yang provinsi sama nasional. Ada itu beberapa soal. Tapi yang jelas soal yang Olim yang tingkat provinsi sama nasional tuh ya susah. Materinya itu udah setingkat materi, ada materi di mata kuliah semester 5. Bahkan ada yang semester 5 sama 6 gitu di materi yang di soal Olim yang di tingkat provinsi sama nasional tuh. Kalau soal SIMAK UTBK itu ya masih setara sih sama yang Olim tingkat kabupaten kota. Soalnya dulu aku kan anak Olim juga. Dulu waktu sebelum kabupaten kota kayak ngerjain berapa paket gitu soal eh, soal apa ya? Soal Nurul Fikri kalau nggak salah deh. Soal soal apa namanya? Kayak latihan soal gitu aku habisin bu. Nah, nah apalagi kalau UTBK gitu, karena aku kalian ini ya minimal tuh kayak 1 hari kerjain satu apa ya satu paket gitu. Misal kalau ngambil sosum ya satu paket sosum gitu. Terus juga pembahasan juga itu perlu dipelajarin. Walaupun aku bukan anak UTBK ya, karena aku masuknya nggak lewat jalur UTBK. Nah, walaupun walaupun apa namanya 1 hari satu paket, kalian tetap perlu pahamin bener-bener materi ininya, pembahasan soalnya gitu. Bentar ya, aku cari dulu mana filenya. Aku aku hatamin akuntansi itu berapa bulan ya? Kalau yang dasar banget itu 2 minggu. Karena aku kan anak Olim, jadi ya belajarnya dari Olim itu. Coba aku kirim di chat ya. Bisa dibuka. Oh, udah pada keluar. Coba yang aku kirim di chat bisa dibuka nggak? Oke. Nah, jadi itu materi yang tadi buat kalian pelajarin. Atau kalian juga bisa tuh cek-cek YouTube aku ataupun yang Bitly Econ itu ada materi, bukan materi sih, isinya soal semua pembahasan. Kalian bisa cek aja kalau misalkan lagi belajar mandiri. Ini ada yang ngajak mutualan IG nih nggak apa-apa. Nanti kalau mau mutualan ada yang di Linktree itu udah lengkap sih. Ya medsos aku segala macam udah ada. Ntar aku kirim lagi deh. Ntar guys. Nah, di situ udah lengkap pokoknya. Oke, oke mungkin itu aja ya pertemuan hari ini. Kalau misalkan ada apa yang mau ditanyain bisa chat aku, feel free aja. Kalau misalkan aku nggak sibuk aku jawab. Kalau misalkan belum jawab mungkin lagi sibuk ngapain gitu ya. Oke, mungkin itu aja.
Aku mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam ngajar. Oh iya, astagfirullah. Ada yang lupa. Sebelum itu, isi ini dulu deh. Isi ini ya, apa? Form buat evaluasi. Dicatat aja nanti pas udah ditutup bisa diisi. Itu. Oke, mungkin itu aja. Aku mohon maaf kalau misalkan kurang efektif atau ada yang salah kata. Terima kasih udah mau datang. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan jangan lupa ya isi form evaluasinya. Thank you guys.